Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ayah bunda. Kayaknya kurang semangat nih. Udah pada sarapan belum? Udah ya? MC-nya yang belum kayaknya. Belum kedua kali, parah. Belum dua kali. Oke, biar tambah semangat, mungkin saya pantun dulu. Boleh saya pantun dulu, ayah bunda? Boleh dong. Boleh dibantu cakepnya ya. Banget. Yang cakepnya paling kenceng, saya doain rezekinya juga paling kenceng. Amin, amin. Siap ya, ayah bunda? Siap. Daun salam enak dimakan. Cakep. Tumbuh tinggi di tepi sumur. Cakep. Yang jawab salam saya doakan banyak rezeki dan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ngomong-ngomong ada acara apa nih Bib? Kita kumpul rame-rame pagi-pagi. Nggak tahu nih, pagi-pagi loh, weekend gitu kan. Orang Luar di rumah biasa. gitu loh. Ini pada ke UI gitu. Kerui biasanya pada olahraga ya. Olahraga. Ini ngapain nih kita di sini? Ini mengecas keimanan namanya. Masya Pak Angga, ya. Allah. Acara apa nih Bib kita? Kita sedang ada di acara Rihlah Daurah Keluarga Masya 2026. Coba Ani udah pantun, nanti punya pantun kagak? Oh iya. Saya nggak mau kalah lah sama Parangga lah. Oke, oke. Kita balas ya. Balas nggak nih? Balas ya. Oke. Buah mangga asem rasanya. Asemnya luar biasa. Oke. Selamat datang di acara Rihlah Daurah Keluarga. Kita kuatkan ukhuwah, lahirkan generasi insan mulia. Masya Allah, tepuk tangan buat kita semua. Sekali lagi, ahlan wa sahlan, selamat datang pada ayah bunda dan anak-anakku sekalian dalam acara Rihlah Daurah Keluarga 2026. Khusus keluarga besar Adab Insan Mulia, Sekolah Adab Insan Mulia ya. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong dari tadi kita cuap-cuap belum kenalan nih Bib. Iya betul banget. Nah, maka Ta'aruf. taruh, Masya Allah. Oke, Oke. mohon maaf, seizin saya perkenalkan diri selaku MC dalam acara hari ini. Saya Rangga, akan didampingi oleh Kaya. Saya Labib, saya adenya Parangga. Masya Allah. Labib ini masih jomblo. Jadi ayah bunda yang punya remaja putri bisa nih. Ya. Quality high jomblo. Makasih Pak atas rekomendasinya ya. Masya Allah. Oke, kira-kira acara kita ini mau ngapain aja nih Bib? Pastinya banyak banget Parangga gitu. Banyak ya? Tapi sebelum ngomongin acaranya apa, kita ngomongin temanya apa nih gitu. Waduh, Ya. tema keluarga kita. Apa nih tema acara keluarga Karena kita temanya ini meaningful banget Parangga. Masya gitu. Allah. Apa tuh temanya Bib? Temanya adalah Family, Faith, and Future. Apa tuh Bib? Ada vet-vetannya segala. Itu. Kagak ngerti aneh orang Depok. Gak ngerti bahasa Inggris. Coba Bahasa tanya Inggris. kita. Gitu ya, oke. Jadi Parangga, family ini merupakan keluarga ini merupakan madrasah pertama ya, tempat anak belajar iman, adab serta kehidupan gitu kan. Masya Ya. Allah. Jadi keluarga sebagai madrasah pertama ya buat pendidikan. Sebagai pondasi pertama, betul banget. Lanjut, apa lagi, Bib? Yang kedua ada faith. Nah, faith ini iman, menjadikan pondasi yang menuntun arah hidup dan membentuk karakter. Masya Allah. Jadi keluarga langsung membentuk karakter keimanan. Betul banget Pak Lanjut, Rangga. apa lagi? Nah, future ini membangun masa depan yang islami pastinya. Keluarga yang kuat dalam iman serta adab. Masya Allah. Jadi kita ngumpul di bareng sini nggak cuma kongko-kongko doang ya. Iya dong. Ada temanya juga. Temanya luar biasa tuh dari Jelas, keluarga. Dengan dasar iman akan membentuk suatu generasi yang robbani luar biasa. Diawali dengan keluarga yang kuat. Masya gitu. Allah. Tepuk tangan dulu buat acara Rihlah Daurah Keluarga kita. Nah, ngomong-ngomong, tadi kan baru tema Bib. Ada tujuan acara? Ada dong. Ada juga tujuannya? Ini tadi temanya lebih impactful lagi Pak Rangga. Masya Allah. Apa tuh Gitu. tujuan hari ini nih Bib? Tujuan hari ini kita nggak sekedar ngumpul-ngumpul aja nih ayah bunda.
Pertama ada untuk mempererat ukhuwah keluarga besar sekolahdap.id gitu ya. Masya Allah. Yang penting keluarganya makin ukhuwahnya makin kuat ya. Betul Antar banget. keluarga besar Sekolah Adab Insan Mulia ini ya. Oke. Masya Allah. Nah berikutnya Apalagi ada lagi. menguatkan peran keluarga sebagai pusat pendidikan gitu loh. Masya Allah sebagai pusat pendidikan karena Betul dari keluarga pendidikan itu dimulai ya. Iya, betul Masya banget Pak Allah. Rangga. Nah, yang ketiga adalah menumbuhkan iman, adab, ilmu dan amal dalam kehidupan kita sehari-hari Masya pastinya. Allah. Jadi dengan didasari dengan keimanan, keilmuan dan adab itu nanti akan membentuk generasi yang luar biasa. Masya Allah. Betul Dengan banget, acara Pak. ini kita kumpul-kumpul bareng ya, nggak cuma kongko-kongko ngobrol ngalor ngidul, ada gosip ujung-ujungnya. Tapi ini kita kumpul ada tujuan utamanya ya. Betul banget Pak Rangga. Masya Allah, Masya Allah. Oke, kira-kira kita randonnya ngapain nih, Bib? Seharian kita di sini ngapain aja nih, Bib? Nah, biar nggak bingung ya, biar nggak bertanya-tanya nih kita ngapain aja gitu ya. Oke. Pertama kita dimulai dengan pembukaan. Lalu kita akan lanjut dengan fun walking bersama keluarga ya. Kita akan muteri UI dari ujung ke ujung lagi, enggak bercanda. Dari ujung, lalu kita akan belok ke belakang stadion ya, stadion. Lalu akan nembus ke Pusgiwa, lalu akan balik lagi ke depan sini Bapak Ibu sekalian ya, gitu ya. Nanti akan lanjut maju lagi lurus sampai MIPA. Baru dari MIPA balik lagi ke sini gitu. Cuma 2 km doang Pak. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Iya. Yang penting olahraga. Betul banget. Oke. Nah, habis itu ada sesi penguatan untuk orang tua dan anak nih dari psikolog-psikolog yang sudah berpengalaman pastinya. Masya Allah, gitu, pasti Bang, ya. itu materinya luar biasa tuh. Wah, daging banget pastinya. Masya Allah. Gitu ya. Nah, berikutnya ada kumpul angkatan nih. Jadi biar memperkerat ukhuwah ya antara angkatan satu dan yang lainnya gitu Pak Rangga. Di masing-masing angkatan semakin kenal lagi. Iya, jadi saling kenal gitu loh. Makin Oke. kuat lagi ukhuwahnya. Betul. Oke. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Apa tuh, Bib? Puncaknya Pak Rangga. Acara puncaknya tuh. Acara puncaknya yaitu games, lomba dan door prize. Masya Allah, Ada dong. apa Bib hadiahnya, Bib? Katanya sih iPhone ya. Pro Max 17. Pro Max 17. Masya Allah. Pak Fauzi udah nyiapin kayak. Gimana Pak Fauzi, udah siap ya? Ada. Sudah dibeli Oh, dari deh. iBox. Ya. Pokoknya Bapak Ayah Bunda harus tetap semangat, stay sampai akhir. Nanti ada beberapa games, ada penilaiannya juga. Mana angkatan yang paling kompak, yang paling seru, yang paling heboh. Nanti juga kita ada door prize ya. Betul banget. Nah, nanti tunggu acaranya. Hadiahnya luar biasa sudah disiapkan oleh panitia. Guys, luar biasa. Oke, Ayah Bunda, boleh dong dites suaranya? Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Masya Allah, yang udah biasa pasti tahu deh. Oke, semana suaranya kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Saya bilang hai, jawabnya halo. Siap ya? Ayah Bunda, kita tes dulu semangatnya. Halo. Kurang kencang. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Halo, hai. Nah, udah mulai bingung. Fokus, konsentrasi. Sebelum nanti ke materi harus konsentrasi. Bener ya, Bib ya? Betul banget, betul banget. Sekali lagi ya. Halo, hai. Hai, hai, halo. Hai, hai, halo, hai. Hai, hai, halo, hai, 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 halo, halo, hai. Oke, selamat pagi Bunda semua. Kita insya Allah akan bersama kurang lebih dari pagi ini sampai dengan jam 3 kurang lebih. Iya, betul banget. Dan insya Allah makin sore acaranya makin seru. Jadi Ayah Bunda disiapkan semangatnya. Sampai sore nanti kita akan banyak hadiah dan door prize. Oke, kita sebelum ada baiknya kita mulai dengan sesuatu yang baik. Semoga acara kita hari ini dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bib.
biar makin berkah gitu acara kita ya. Insya Allah akan dibuka dengan lantunan tilawah Quran yang akan dilangitkan, Masya Allah, oleh Ananda Syarifah Askia Ajwa dan Sana Agni Gazia. Sudah hadir? Sudah? Untuk Ananda Syifa dan Ananda siapa tadi? Ini Sana Agni Gazia. Sana Agni Gazia. Oh sudah hadir. Oke. Masya Allah, silakan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allazina atainahumul kitaba kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikul, kebenaran itu berasal dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Walikulli wijhatun huwa muwalliha tabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Allah Maha benar atas firman-firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa anak-anakku sekalian, murid-murid dari Sekolah Adab Lisan Mulia. Alhamdulillah kita telah sama-sama dengarkan tilawah Quran. Semoga Ananda yang tadi membacakan Quran dan terjemahannya, dan kita semua yang mendengarkannya akan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita akan ada beberapa sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Rihlah Daurah Keluarga 2026, Akhina Fauzi. Saya persilahkan.
Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Adab Insan Mulia Ustadz Wido, yang saya hormati Kepala Sekolah Adab Insan Mulia Ustazah Rini Kusmayani, yang saya hormati ibu bapak orang tua murid Sekolah Adab Insan Mulia, baik yang di SD maupun SMP, anak-anakku yang sedang gembira sekali ya masuk ke lapangan SOR ini. Semoga berkah selalu bersama kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, acara Rihlah Daurah Keluarga ini sebagaimana ibu bapak sudah ketahui, ini adalah acara pengganti syarat gitu ya. Tapi bedanya apa ibu bapak? Tidak ada resum. Asik ya. Kalau mau tepuk tangan jangan setengah-setengah Pak Agus, langsung aja tepuk tangan gitu ya. Kalau sudah tepuk tangan, Umi Rini tolong dicatat ini siapa saja tepuk tangan. Seneng nggak ada resum ya. Baik ibu bapak, Rihlah Daurah Keluarga ini sebagaimana kita juga ketahui, ini adalah versi mini dari JKK ya, versi mini dari JKK. Untuk ada JKK maka kita adakan Rihlah Daurah Keluarga. Jadi kita ini mau rihlah atau mau daurah? Kita mau rihlah apa daurah Bapak Ibu? Ya, kita daurah dalam suasana rihlah gitu ya, asik ya. Ibu bapak ya, jadi alhamdulillah tema kita pada acara RDK kali ini adalah Faith, Family and Future ya. Faith, Family and Future. Faith adalah keimanan kita ya, family, faith and future ya. Jadi family adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita di keluarga. Kemudian faith, dasar dari keluarga kita adalah kita harus menumbuhkan keimanan dalam diri anak-anak kita dan orang tuanya juga. Future, bagaimana keluarga yang didasari keimanan kokoh ini akan mendidik generasi-generasi yang baik di keluarga kita. Insya Allah mulai di RDK kali ini, ibu bapak akan mengikuti beberapa tema yang kita sajikan. Tema untuk parenting tentu saja, kemudian tema untuk anak-anak kita juga ibu bapak ya. Baik yang dari kelas 1 sampai kelas 7 akan menerima materi atau kajian yang bisa diikuti oleh anak-anak kita secara gembira ya, tidak tegang-tegang ya, tidak kaku ya, karena yang kita hadirkan kepada ibu bapak, kepada anak kita akan bisa membawa suasana yang lebih menyenangkan dan lebih menggembirakan di acara kali ini. Baik ibu bapak, beberapa acara nanti setelah ini kita akan fun walk, kemudian ada acara kajian, setelah itu kita rihlahnya di puncak nanti ya. Baik, demikian saja sambutan singkat dari kami. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Fauzi Hasan. Insyaallah. Insyaallah beliau ini RDK 2026 ya. Insyaallah satu dekade ke depan ya Pak Fauzi ya. Ya. Lanjut, kita mau ngapain nih abis ini Bib? Berikutnya kita akan ada sambutan dari pembina Yayasan Adab Insan Mulia Ustadz Dr. Wido Supraha. Pada beliau kami persilahkan. Ustadz, nanti sambutan sekaligus pembukaan acara Rihlah Daurah Keluarga kita hari ini ya? Langsung kita pembukaan gitu kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para muaddib muaddibah dari Sekolah Adab Insan Mulia tingkat SD SMP, baik yang ada di rumah
para wali murid maupun yang ada di sekolah, para wali kelas, dan seluruh sahabat seperjuangan dari Adab Insan Mulia, dan seluruh murid-murid kami tercinta. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Coba. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sekarang saya ingin mentalkinkan beberapa kalimat. Siap? Oke, keluarkan suara terbaiknya meskipun baru sarapan roti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Visi sekolah adab melahirkan generasi muda Islam yang berkarakter Islami, meliputi 11 capaian karakter Muslim paripurna. Misi sekolah adab: 1. Menanamkan adab mulia berbasis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai pondasi ilmu dan amal. 2. Melatih fisik anak yang kuat dan terampil. 11 capaian karakter Muslim paripurna. 1. Muta'addibun bi adabil Qur'ani. Muta'addibun bi adabil Qur'ani. Adab Qur'ani. 2. Qawiyul jismi. Jasad yang sehat dan kuat. 3. Matinul khuluqi. Akhlak terpuji. 4. Musaqqaful fikri. Wawasan yang luas. 5. Qadirun alal kasbi. Kemandirian ekonomi. 6. Salimul aqidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 7. Sahihul ibadah alal mazhab syafi'i. Ibadah bermazhab syafi'i. 8. Munazzamun fi syu'unihi. 8. Mujahidun li nafsihi. Bersemangat dan berkemauan kuat. 9. Harisun ala waktihi. Disiplin memuliakan waktu. 10. Munazzamun fi syu'unihi. Teratur urusannya. 11. Nafi'un li ghairihi. Bermanfaat bagi orang lain. Sudah bisa ujian? Jadi Nabi SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu harus wajib bersatu dalam tujuan yang sama. Jadi di sekolah adab kita serius. Visinya diulang setiap hari oleh anak-anak kita. Guru-guru saya mutabaah setiap pekan. Misi dan 11 capaian karakter Muslim paripurna. Supaya apa?
supaya kita semuanya tidak gagal fokus, supaya kita semuanya tidak salah fikir bahwa kebersamaan kita untuk satu tujuan yang jelas dan terukur. Sebagai contoh, 28 April kita akan kembali menguji seluruh kelas 6. Benarkah mereka sudah layak lulus dengan mampu 2 gaya renang minimal di kedalaman 4 meter. Mohon Bapak Ibunya book waktunya, ambil cuti tanggal 28 April, kita bersama-sama akan menguji anak-anak kita. Siap kelas 6? Mana kelas 6? Angkat tangannya kelas 6. Siap Bapak Ibu? Sudah cuti? Belum ya. Jadi semua yang kita lakukan serius, terukur. Ketika pertama kali masuk sekolah, saya melihat banyak sekolah yang selama 3 hari pertama belum melakukan apa-apa, masih turahim, pulangnya cepat. Tapi sekolah adab sudah masuk pagi dan pulang biasa. Takbir. Ketika guru-guru sampai hari Ahad di banyak sekolah masih libur, di sekolah adab hari Jumat, Sabtu, bahkan hari Ahad sudah melakukan persiapan. Semata-mata kami serius. Karena itu kami butuh orang tua yang serius. Siapa yang serius? Angkat tangannya. Takbir. Karena kesungguhan kita itulah yang mengundang keberkahan. Ingat, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tugas kita serius. Wilayah Allah akan memberikan berkahnya. Yang namanya punya anak sebagai qurrata a'yun itu adalah hadiah dari Allah. Perhatikan Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 74. Wal a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yaqulun, mereka selalu berdoa. Coba bunyi doanya apa? Baca Bapak Ibu, ulangin, mudah-mudahan berkah buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah. Apa artinya Bapak Ibu? Ya Rabb kami, hablana. Tahu kata hab? Hab itu dari kata hibah, artinya pemberian tanpa syarat. Yang kita inginkan adalah hadiah, anugerah terbesar dari Allah, agar kita punya anak yang diberkahi Allah, penyejuk mata kita. Maka untuk itu Allah mengulangin hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Pasangan hidup kita dulu, baru anak keturunan kita. Kegiatan rihlah atau rihlah daurah keluarga, ya, ini adalah bagian cara sekolah adab untuk menguatkan ikatan antara suami dengan istri. Kalau saya tanya Bapak Ibu, mendidik anak lelah atau tidak? Letih atau tidak? Sering bertengkar enggak? Bisa jadi sering bertengkar. Tapi pertengkaran di antara suami istri, sudah sering saya ulang, jangan sampai berujung pada perceraian. Pertengkaran antara, kalau Bapak bertengkar, bayangin, pembina sama kepala sekolah sering bertengkar nggak? Kan Bapak Ibu secara umum ngurus keluarga saja. Kalau kami ngurus banyak keluarga. Tapi pertengkaran di antara suami dengan istri adalah cara Allah membuat suami istri saling mengetahui kelemahan dan kekurangan masing-masing. Maka cara Allah membuat ikatan pernikahan di antara kita semakin solid. Mudah-mudahan antum semuanya pernikahannya semakin solid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kuatnya hubungan silah di antara antum semuanya, itulah yang akan membuat keberkahan bagi pendidikan anak-anak kita. Bayangkan anak-anak tanpa ayah, tanpa bunda yang selalu bersama,
terganggu nggak jiwanya? Terganggu. Maka kami berusaha mengubah dari ego sistem menjadi ekosistem. Sekali lagi, mengubah dari ego sistem menjadi ekosistem. Sekolah adab tidak dibangun di atas ketokohan, tapi kami berusaha membangun di atas ekosistem, SOP, dan kefahaman atau ilmu. Maka visi, misi, dan 11 capaian itu mohon diinternalisasikan ke dalam jiwa sahabat pendidik semuanya. Mudah-mudahan kita satu visi, satu misi, terus berjuang bersama-sama di sekolah adab ini. Saya ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Fauzi Hasan ya, atas kepemimpinannya dalam kegiatan Rihla ini. Namanya Rihla. Rihla itu menyegarkan kembali hubungan kita, keilmuan kita. Tapi yang namanya Rihla itu, ya mana Ustadz Fauzi? Ustadz Fauzi hadir, Ustadz Fauzi. Yang namanya Rihla itu sebenarnya tempatnya harus jauh. Karena pengalaman saya di usia 46 tahun ini, kalau rihlahnya dekat, biasanya banyak yang izin. Nah, maka tapi saya menghormati syuro. Ini syuro dari komite, insya Allah kita laksanakan bersama-sama. Alhamdulillah, antum bisa hadir semuanya dengan disiplin memuliakan waktu. Takbir. Maka kedisiplinan antum memuliakan waktu, insya Allah akan turun tuh kepada anak-anak. Insya Allah akan lahir anak-anak sekolah adab yang lebih baik lagi dari orang Jepang. Kenapa saya bilang lebih baik dari orang Jepang? Secara waktu dia lebih memuliakan dari orang Jepang, tapi orang Jepang tidak bertauhid, sementara orang Islam bertauhid. Maka hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jangan lupa waja'alna lil muttaqina imama. Waja'alna itu kalau kita baca ulang-ulang itu menampar kita. Waja'alna, bukan waja'alhum, bukan jadikan anak keturunan kami kan, tapi jadikan kami, jadikan saya, jadikan istri saya, jadikan anak-anak saya, jadikan semua pasangan hidup umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muttaqina imama, jadi imam bagi orang bertakwa. Untuk jadi imam dia harus punya kompetensi yang kuat. Mudah-mudahan kebersamaan kita balut dengan tawasobil haq, tawasobil sober sehari-hari akan mengundang rahmat Allah dan dimudahkan kita semuanya mencapai cita-cita yang kita inginkan. Pada akhirnya kita ingin kembali kepada Allah dengan membanggakan keluarga dan amal kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Allah wa ta'ala, karena hanya kepadanya lah kita kembalikan seluruh kelelahan kita di dunia ini. Demikian yang saya dapat kami sampaikan, dan dengan ini kegiatan Rihlah Daurah Keluarga kami buka dengan mengucapkan bersama-sama 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Oke, itu percobaan karena suaranya belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? In uridu illa al-islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Widodo Supraha atas sambutannya dan juga sekaligus pembukaan tadi ya. Pembukaan acara Rihlah Daurah Keluarga 2026 ini. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan tadi pesan dari Ustadz Widodo. Yang pertama itu serius. Semoga dengan keseriusan kita akan melahirkan juga keberkahan. Dan kedua adalah kita saling menguatkan. Yang pertama menguatkan internal antar keluarga, antara ayah dan bundanya, antara ayah bunda dan anak-anaknya, dan juga menguatkan eksternal keluarga. Jadi menguatkan antar keluarga di Sekolah Adab Insan Mulia. Nah, lanjut ke acara berikutnya, kita juga mau menguatkan juga nih. Karena kata Rasul, muslim yang kuat lebih disukai daripada muslim yang lemah. Nah, rangkaian acara kita ini nanti dari pagi sampai siang nanti ini semuanya akan saling menguatkan. Yang penguatan pertama itu ini penguatan jasadnya dulu.
Jadi kita akan melakukan fun walking. Tadi kemana aja Bib rutenya? Rutenya dari depan sini, ayah bunda, kakak, nanti kita akan jalan di pinggir jalan ini lurus sampai ke atas, sampai ketemu stadion, kita akan belok ke kanan. Jadi muterin stadion ya? Muterin stadion. Oke. Jadi kita akan belok kanan, muterin ke belakang stadion. Muterin belakang stadion. Lanjut, kita akan ketemu Pusgiwa, Pusgiwa lanjut sebelah lagi sini ya. dan akan keluar di sebelah sini, Oke. di depan Gors. Ya. Tapi jangan langsung nyebrang gitu kan. Tapi lanjut lagi. Lanjut lagi sampai MIPA. MIPA. Oke, maju MIPA baru balik. Baru balik ke sini. lagi. Oke. Gitu. Siap ya Bunda? Oke, kalau sudah siap, yuk kita berdiri sama-sama. Kita mulai acara selanjutnya, penguatan jasad. Pagi ini kita akan mengeluarkan jasad. Kita akan jalan santai, Iya. fun walking. Ridho doa keluarga. Oke, tepuk tangan. Oke, siap. Nanti di sini akan dimoderatori oleh Ustadz siapa? Rian. Ustadz Rian, betul. Ya, yang Ustadz akan Rian. membersamai di sini. Ustadz Rian yang akan membersamai di acara sesi kita untuk kajian pada pagi hari ini. Untuk Ustadz Rian, persilakan tafadhol. Masya Untuk ada begitunya, maka kita persilakan kepada Ustadz Rian dan Ustadz Iqbal MPHD. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda gimana? Semua sudah siap untuk mendengarkan materi? Sebelum kita mendengarkan materi yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh guru kita, ini jauh-jauh. Ini dari Padang apa dari Jakarta dari Ustaz? Dari Jakarta ya, bukan dari Padang. Oke, baik. Bapak, ayah dan bunda semuanya, yang jauh merapat, yang dekat mendekat. Ya. Boleh kita rapatkan dulu barisan kita satukan dulu barisan kita, supaya apa? Nanti materi yang disampaikan oleh guru kita tersampaikan dengan lebih nikmat. Kalau jauh-jauh susah nanti lihatnya. Ada di ujung sana, di ujung sana, di ujung sana. Yang mana bapak-bapak, mana yang ibu-ibu nanti ketuker. Ya, enggak ketuker. Ibu-ibu pakai jilbab, bapak-bapak nggak pakai jilbab gitu ya. Alhamdulillah. Baik, boleh ayah bunda sebelum kita mulai, semakin cepat ayah bunda merapat, semakin cepat pula acara kita akan mulai di pagi hari ini. Ayah bunda yang masih berada di belakang lapangan atau mungkin yang masih berada di toilet, mungkin bisa disegerakan untuk mendekat. Biar barisan kita layaknya barisan orang-orang yang sholat, rapi. Tidak mungkin saya di sini harus sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamungki. Jadi kita kesadaran saya layaknya seperti sholat, ketika sudah beriqomah maka kita rapikan barisan kita masing-masing. Baik, untuk Ananda boleh silakan naik ke atas karena akan ada materi yang sangat luar biasa juga yang disiapkan oleh panitia. Baik, sudah rapi? Atau masih bercengkrama? Oke, baik, kita mulai ya. Ayah bunda udah siap? Sebelum saya buka, saya tanya dulu nih, udah siap apa belum? Udah siap, alhamdulillah. Kalau sudah siap, layaknya pemateri kita pada pagi hari ini sudah duduk rapi dan menyiapkan apa yang perlu disampaikan dan ilmu baru untuk kita semuanya sebagai keluarga, sebagai sosok ayah dan bunda, pendidik madrasatul ula bagi anak-anak kita nantinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Adab Insan Mulia Ustazah Rini Kusmayani MPD, dan juga pembina Yayasan Sekolah Adab Insan Mulia beserta pengurus-pengurus yayasan dan yang lain sebagainya, dan juga asatiz dan asatiza yang telah mendidik anak-anak kita semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan ayah bunda hebat yang hari ini hadir jauh-jauh dari rumahnya, meskipun mungkin ada agenda yang sudah dijadwalkan lama, tapi hari ini dikhususkan untuk bisa hadir di acara Rihlah Daurah Keluarga. Tepuk tangan semuanya buat kita. Takbir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak jemu-jemunya kita selalu memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkahnya, rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk mendengarkan, untuk bersilaturahmi, dan juga tak lain dari itu juga mendengarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dari guru-guru kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai manusia yang mulia yang Allah utus di tengah umat, yang mengirimkan, yang menjadikan akhlak kita lebih mulia dari zaman kegelapan menuju zaman lebih terang benderang sampai saat ini kenikmatan Islam bisa kita rasa. Baik ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan sebelumnya saya di sini Rian Fernandes sebagai muadib di kelas 5 membantu Ustadz Adib Robbani. Izinkan saya di sini memandu acara yaitu parenting untuk ayah bunda semuanya yang akan diisi oleh Ustadz Muhammad Iqbal PhD. Kalau dulu saya di kampus waktu masih jadi BEM Ustadz, itu saya masuk bagian sosial politik. Pas zaman saya masuk sosial politik itu masa-masa pilpres, dan saya sering banget nonton beliau ini di TV, sampai kita itu sebut Chef Iqbal karena hobinya suka goreng-goreng lawan bicara. Jadi kita manggilnya Chef Iqbal gitu. Jadi nggak manggil Ustadz atau nggak manggil Bung, panggilnya Chef Iqbal. Itu ketika masa-masa kuliah waktu masih jadi BEM. Dan alhamdulillah hari ini Chef Iqbal bisa bertemu dengan kita. Kalau hari ini kita panggil Ustadz karena lagi mengisi parenting seperti itu. Baik, ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Iqbal yang telah susah payah datang ke sini memenuhi undangan kami untuk mengisi ilmu kepada kami semuanya. Tentunya yang kami harapkan di sini yaitu Ustadz bisa memberikan ilmu sebanyak-banyaknya kepada kami untuk kami menambah wawasan baru dalam mendidik anak-anak kami nantinya Ustadz. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita buka dulu parenting pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya langsung saja kita dengarkan sama-sama pemaparan materi dari Ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Muhammad Iqbal PhD. Kita persilahkan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan penuh nikmat. Banyak Bapak Ibu pergi mengaji. Karena menjawab salamnya kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan penuh nikmat. Banyak anak-anak pergi mengaji. Karena menjawab salamnya sudah semangat, tidak perlu diulangi sekali lagi. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah hari ini kita diberikan banyak nikmat, sehat, iman, Islam, keselamatan. Betapa banyak saudara kita hadir, ada yang harus dirawat, ada yang masuk IGD, ada yang masuk ruang ICU, ada yang harus di kemoterapi, ada yang harus cuci darah, bahkan banyak pula yang harus diantar ke liang kubur. Karena hari ini hari terakhirnya di dunia. Untuk itu bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya kita semua
dari alam jahiliyah ke alam yang penuh kemajuan sekarang ini. Yang saya hormati para panitia yang hadir di acara ini, Institut Adab Insan Mulia, saudara moderator, beserta seluruh Bapak Ibu sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dirahmati Allah. Bapak Ibu sekalian, hari ini senang sekali hadir. Siapa yang sudah follow saya? Ada nggak followers ini? Oh ada Pak ya? Banyak kayaknya. Ya udah selesai lah udah. Slide-nya ada? Udah. Nah, tolong ditampilkan. Nah, hari ini kita singkat-singkat aja, cerita-cerita aja, nggak serius-serius banget. Karena sesungguhnya banyak sekali orang tua menginginkan anaknya hormat, menginginkan anaknya beradab, sopan, oke. Tapi banyak pula anak yang menangis datang kepada saya, kenapa dia melawan orang tuanya? Tahu nggak jawabannya kenapa? Karena bapak ibunya pun tidak saling menghormati di rumah. Begitu anaknya berantem, kakak adik, cakar-cakaran, ibunya bilang, "Hei, jangan berantem." Apa jawab anaknya? Alah, mama papa aja berantem tiap hari. Umi abi aja sama nenek nggak pernah salaman. Umi sama tante aja nggak bertegur sapa. Ini adalah kata kuncinya, bahwa keharmonisan rumah tangga berawal dari keharmonisan kita di dalam rumah tangga. Banyak kita menuntut anak kita harus sopan, sabar, tapi kita tidak bisa mencontohkannya. Maka ibu-ibu bilang, mama udah sabar ya, tapi sambil nyubit, mama sabar, sabar. Padahal sejak TK, apa kata guru-guru TK dalam mengajarkan hadis? Wala takdob walakal jannah. Janganlah engkau marah, bagimu surga. Tapi kenapa suka marah-marah? Kenapa kira Bapak Ibu? Beban hidup. Sama, emang anak-anak nggak stres. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, kalau belajar psikologi perkembangan, anak-anak itu juga stres, sama kayak kita. Takut, cemas, dibully, dihina, diomongin, sama. Cuman mereka nggak bisa menjelaskan aja. Untuk itu, kata kunci dalam membangun rumah tangga yang harmonis adalah bagaimana kita membangun keharmonisan utama dulu dengan pasangan kita. Suami istri dalam rumah tangga itu ibarat pilot dan kopilot. Sebelum pesawat diterbangkan, maka kopilot wajib menanyakan pilot. Maka pilot wajib bertanya kepada kopilot, bagaimana hari ini? Cuaca bagaimana? Angin bagaimana? Hujan atau tidak? Demikian juga kopilot saling berdiskusi. Tetapi yang terjadi, banyak suami istri tidak pernah bertegur sapa. Tidur sekamar di ranjang, tapi tidak ada canda tawa. Makanya bapak-bapak, kata ibu-ibu ini curhat kepada saya, Pak, suami saya sudahlah nggak punya uang, nggak ganteng, nggak lucu lagi katanya. Minimal lucu lah Pak katanya. Udah ini minimal banget itu katanya. Lucu itu artinya apa? Menghibur. Ibu-ibu suaminya lucu nggak Bu? Makanya ibu-ibu yang suaminya lucu, insya Allah badannya sehat, seger, nggak boleh bilang gemuk. Justru kita curiga kepada ibu-ibu yang badannya kurus kering, bisa jadi disiksa suaminya dia. Apalagi suami yang seger, itu insya Allah bahagia dia. Tapi kalau ada suami kurus langsing, bisa jadi tertekan batin ini. Mohon maaf, bercanda. Ya, jadi ternyata kebahagiaan itu sederhana Bu. Kemarin Elon Musk yang memiliki kekayaan ribuan triliun, apa dia bilang? Saya tidak bahagia. Bill Gates, orang terkaya, uangnya banyak, cerai. Apalagi? Artis populer, uang banyak, bunuh diri. Ternyata kebahagiaan itu bukan di gunung, bukan di laut, bukan di lembah, ada dalam diri kita. Kalau kita bersyukur, ini terkadang ibu-ibu ini banyak nggak bersyukur juga, ya. Pengen suami ganteng, putih, tinggi, kaya, tapi dia juga nggak cantik, kan masalah juga. Ada datang ibu-ibu ke saya, Pak Iqbal, saya mau cerai, ini suami saya. Kenapa Bu? Suami saya jelek, hitam, kurus. Astagfirullahaladzim. Suaminya diem.
Sebagai psikolog saya nggak boleh membalas sebenarnya. Tapi entah kenapa waktu ego kelaki-lakian saya, solidaritas kelaki-lakian saya muncul. Dengan santai saya bilang, ya wajar sih ibu juga nggak cantik. Apa? Bapak menghina saya. Tapi kata suaminya setelah pulang ditelepon saya, Pak Iqbal, makasih ya. Berkat Bapak berterus terang, dia baru sadar Pak sekarang kata. Nah kebanyakan kita, kenapa banyak suami istri masih berantem? Tahu nggak kenapa? Karena masih belum berdamai dengan segala kekurangan pasangan kita. Tapi Pak, istri saya nggak bisa masak. Jangan dimarahin istri nggak bisa masak. Ikutkan kursus memasak. Atau tinggal GoFood selesai. Tapi Pak, suami saya tidurnya ngorok. Jangan dimarahin. Nikmati sebagai hiburan malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita saling berantem? Karena salah satu di antara kita mau berusaha merubah. Dan itu susah, nggak bisa. Udah umur bangkotan, udah 50 tahun, 40 tahun, berubah apa lagi? Berdamai. Tapi gimana Pak? Udah berdamai aja, nikmati. Ini penting. Makanya Bapak Ibu sekalian, banyak sekali anak-anak sekarang yang curhat kepada kami. Ibu-ibu kan curhat kan anaknya kecanduan gadget. Sekarang Pak, banyak WA email masuk ke saya, Pak, tolong Pak, ibu saya main game aja kerjanya Pak, nggak mau masak. Banyak nih. Anak-anak 14 tahun curhat, ibunya nggak mau masak karena sibuk update status. TikTok, joget-joget. Ya, kalau jualan masih mending lah. Kenapa? Karena ternyata mereka melihat meniru. Ya, mereka meniru. Makanya kalau ada anak nggak bisa diem, genit, centil, coba lihat ibu waktu muda. Biasanya persis. Karena ada pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu nih lebay, Pak Iqbal tolong Pak, anak saya nggak mau sholat Pak. Umur berapa? 7 tahun. Ya wajar lah Bu, 7 tahun masih belajar. Ibu kapan sholat? Saya kuliah bersolat Pak. Nah lebih parah lagi Ibu kan. Jadi kebanyakan di antara kita kenapa ingin kita merubah, nggak mau berdamai dengan masalah, karena kita ingin perfect. Kita ingin anak kita hebat, perfect, tetapi kita tidak berkaca bahwa kita pun tak sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Nggak ada istri yang sempurna. Tidak ada anak yang sempurna. Tidak ada sekolah yang sempurna. Tidak ada guru yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Next. Dan hari ini kita lihat fenomena ayah. Banyak anak-anak bermasalah karena ayahnya tidak bisa menjadi contoh. Ayahnya peragu, penakut. Makanya ada pantunnya. Lancang kuning berlayar malam. Angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkodanya ragu di dalam, kapal pun bisa tenggelam. Ini uang sekolah nunggak, ayah ibunya disuruh maju. Beras habis, istrinya disuruh ngutang. Bapaknya kemana? Harusnya, uang sekolah anak menunggak 3 bulan. Biar Abi tanggung jawab. Masuk ke yayasan nangis, nggak apa-apa. Yang penting, ayah muncul sebagai orang yang sosok bertanggung jawab. Dan anak akan melihat. Saya sudah banyak sekali ada klien yang bapaknya mau kondo, modal kondangan doang, sakit hati. Saya nggak tega lihat ibu saya selalu mencari uang, sementara bapak saya hanya di rumah saja. Anak-anak ingin melihat figur kepemimpinan dari ayah. Makanya para ayah, ayo ajak anaknya camping, touring, mancing. Ibu-ibu, jangan larang mereka pergi. Betul nggak Pak? Jangan larang anak ayah-ayah touring dan mancing. Setuju? Karena disitulah hormon kelak-kelakian yang muncul. Tapi kalau ibu larang semuanya suami ibu hanya di rumah saja, jarang ibu apresiasi, maka hormon kelak-kelakiannya mengecil. Seperti perempuan dia. Makanya puji-puji bapak ini Bu. Baru bangun tidur, Abi mantap. Apanya mantap? Pokoknya mantap aja. Abi keren. Disitulah dia muncul sebagai sosok laki-laki. Tapi banyak istri-istri yang selalu menghina, merendahkan suaminya, menyindir, membuli, akhirnya suaminya down. Ya, ini penting. Makanya rumah tangga itu ibarat kita membangun jembatan. Kalau setiap hari kita membentak, menyakiti, merendahkan pasangan kita, ibarat jembatan cabut tiangnya satu, copot tiang satu, copot tiang satu, hanya angin kecil yang datang, lepas.
Tapi kalau setiap pagi kita memuji, mengapresiasi pasangan kita, memeluk, menciumnya, mengucapkan kata-kata positif, ibarat jembatan, tambah tiang, tambah tiang, tambah tiang, sekuat apapun banjir bandang yang datang, jembatan takkan roboh. Next. Penting ayah harus hadir secara fisik. Ya, karena banyak sekali ayah di rumah, gede badannya, tapi tidak pernah bermain sama anak. Saya walaupun rektor Pak, di rumah jadi kuda-kudaan saya dulu. Kenapa? Anak-anak bangga, ayahnya mau bermain. Next. Mana yang paling membuat Anda marah? Ketika dia nyontek atau nilainya bagus. Ketika COVID banyak orang tua memposting nilai anaknya. Alhamdulillah anakku 100. Rupanya bapaknya ngerjain semuanya. Ini penting tentang bagaimana melatih. Kalau bapaknya sudah mengajarkan kenakalan, kecurangan, bagaimana mungkin anaknya diharapkan menjadi orang yang jujur? Makanya Bapak Ibu sekalian, penting kita menjadi contoh. Kenapa Nabi Muhammad itu sampai seluruh dunia mengakui? Karena tidak ada cacat sedikit pun tentang akhlaknya. Dihina, disakiti, tidak dibalas sama dia. Diusir dari kampung halaman, tidak membalasnya. Tapi disitulah kenapa agama Islam yang artinya damai, salam, agama kita ini artinya agama yang damai. Harusnya orang yang rajin sholat, yang rajin ibadah, yang rajin tilawah adalah orang yang lemah lembut. Tapi kenapa banyak di antara kita rajin sholat, saling menyakiti dengan pasangannya, membentak dengan anak dan istrinya, dan akhirnya itu disebut dengan Al-Quran mengatakan, kabura maqtan indallahi antakulu malah taf'alun. Banyak Allah tuh sangat marah sama orang yang hanya bicara, tapi tidak bisa mengimplementasikan apa yang diucapkannya. Untuk itu sabar, damai, lembut, ini adalah kata kunci dalam pengasuhan. Ya. Bahkan bapak-bapak, ada seorang anak meninggal dunia ayahnya dalam kandungan seperti Rasulullah. Dia nggak pernah ketemu ayahnya. Tapi kata neneknya, cara bicaranya, sikap sopan santunnya, persis seperti ayahnya. Walaupun dia nggak pernah bertemu dengan ayahnya. Konon kabarnya, bagaimana pula kalau ayah yang jahat, pemarah, hidup lagi, ditiru oleh orang anak-anaknya. Yang terjadi, anak pasti akan meniru gaya marah-marahnya. Itu penting. Next, kita mengajarkan terus, lanjut aja. Banyak orang tua sekarang suka membanding-bandingkan anaknya dengan saudara kandungnya. Apalagi sekarang sudah mulai pengumuman SPMBTN. Abang kamu masuk UI, masuk ITB, kamu masuk apa, itu menyakitkan bagi anak. Mungkin maksud orang tua baik, supaya anaknya termotivasi. Tapi yang terjadi, banyak anak-anak menangis sakit hati karena dia dianggap didiskriminasikan karena kecerdasan. Untuk itu penting bagaimana kita ilmu tanpa dibarengi adab ini bagi masalah. Ilmu tanpa adab ibarat api tanpa kayu bakar. Adab tanpa ilmu laksana roh tanpa jasad. Next. Ada 3 hal yang menyebabkan itu semua. Pertama, wawasan pengetahuan, kemampuan untuk menerima, menilai, mengelola, kecerdasan memahami, dan kecerdasan mengevaluasi. Next. Dan apa dampaknya EQ tidak dibarengan dengan EQ dan SQ? Ini penting. Banyak anak-anak pintar itu perfect. Jadi saya mengatakan kalau dia lulus SPMBTN, dia memiliki kemampuan kecerdasan logika. Tapi kecerdasan itu ada 9, Bapak Ibu. Logika matematika hanya bagian kecil. Ada 8 lagi. Yang tidak ada nilainya di raport, yang tidak ada nilainya di ujian nasional. Apa itu? Berani, sopan, sabar, ramah, mudah bergaul, pandai membawakan diri, pandai berkomunikasi, pandai mengapresiasi, tahan banting, mudah hidupnya. Itu nggak ada nilainya di raport, tapi itu menentukan karir seseorang. Maka ketika reuni, kita lihat teman kita yang dulu nakalnya nauzubillah, sering cabut, dia pula yang sukses. Betul nggak Pak? Ranking mana? Yang ranking jadi karyawannya. Masalahnya. Kenapa? Karena ada kecerdasan, bukan berarti mereka dulu bodoh, tapi kita guru mungkin zaman dulu tidak menangkap ini sebagai peluang. Padahal
pandai bicara, pandai lucu, humoris, itu juga modal. Para lawyer, pandai berdebat, modal. Saya dulu waktu sekolah pintar ngomong, dimarahin sama guru, kamu ngomong aja kerjanya katanya. Padahal ternyata pintar ngomong itu menghasilkan duit. Orang ngundang Cak Lontong katanya 97 juta setengah jam, pintar ngomong. Ada orang jago fisika, kimia, matematika, nggak pernah ngelihat uang 97 juta. Ternyata semua anak itu hebat. Tidak ada anak yang bodoh. Allah Maha Adil. Ya, ini penting. Makanya kalau kita pergi ke gedung-gedung PTN, fakultas mana yang paling banyak sumbangan alumninya, Pak? Di UI mungkin. Fakultas mana yang paling banyak sumbangan alumni? MIPA gimana MIPA? Ada anak MIPA sini. Mungkin anak MIPA itu nyumbangnya nggak ke kampus, Pak ya. Nyumbangnya ke masjid dia. Justru mungkin yang grade masuknya rendah mungkin berbanding ketika MIPA itu. Bisa jadi hukum, FISIP, bisa jadi. Kenapa ternyata? Karena kita salah paham tentang kecerdasan. Logika matematika bagian kecil saja dari kecerdasan itu. Tapi ada kemampuan musik. Ada orang maju mundur, cantik 100 juta sekali endorse. Orang MIPA belum tentu dapat 100 juta sekali maju mundur. Ada namanya body kinestetik. Lalu Muhammad Zuhri usia 17 tahun, dia sudah punya rumah, udah punya banyak hadiah, uangnya miliaran dari lomba lari. Langsung pensiun. Ada kecerdasan interpersonal skill, pandai membawakan diri, pandai bergaul. Ada kecerdasan visual, menggambar, melukis, membaca peta. Ada kecerdasan bahasa. Ada kecerdasan esensial, debat. Rocky Gerung, Chef Iqbal tadi dikatakan. Debat itu kecerdasan. Jadi kata kuncinya, semua anak itu hebat. Tidak ada anak yang bodoh. Yakinlah. Jadi hari ini please jangan diskriminasikan anak. Saya punya pengalaman, saya 4 bersaudara. Abang saya pinter, masuk STAN. Ya, adik saya pinter masuk UGM yang kedua. Tapi yang duluan dokter saya sama adik saya. Yang mungkin secara ranking ya ranking 10, ranking 15, ya ranking 2 pernah gitu. Ranking kalau mau aja. Kalau lagi males ranking, kalau nggak ranking, kalau rajin ranking. Tapi kita punya kemampuan apa? Tahan banting. Berani ngambil resiko. Pintar ngomong. Pandai membawakan diri. Itu yang membuat kita sukses. Ya, ini penting. Next. Dan fenomena kenapa banyak anak-anak agresif? Salah satunya adalah menahan. Bapak ibu yang suka menyerang anak, yang suka menjatuhkannya, menyudutkannya, yakinlah ada 2. Anak akan jadi pembohong, agresif. Kenapa? Mereka menahan. Next. Mudah termakan hoax. Next. Mudah depresi. Ya, apalagi sekarang banyak sekali anak-anak muda kak sama lawan jenis, begitu dilamar ditolak, disayat-sayatnya tangannya. Maka Bapak Ibu sekarang ajarkan anak kita siap ditolak, siap diterima. Katakan kepada mereka, nak, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, mati 1 tumbuh 1000. Sebelum ditolak orang cari tahu dulu, kita tolak dulu dia. Ini sekarang banyak di antara anak-anak kita tidak siap kalah, maunya menang terus. Padahal dalam hidup ada patah, ada luka, ada jatuh, ada berdarah. Tapi disitulah membuat anak-anak kita kuat dan tangguh. Sekarang orang tua overprotective, terlalu melindungi. Jangan naik sepeda, nanti jatuh. Jangan naik angkot, nanti diculik. Jangan naik ojek, nanti tabrakan. Jadi naik apa dia? Akhirnya anak-anak ini jalannya tumbuh ke samping, bukan ke atas. Kalau ibu-ibu tumbuh ke samping wajar karena memasang makanan sisa anaknya, mubazir. Jadi
Kuat, kata kuncinya adalah fleksibel. Mindset, jangan fix mindset. Kalau nggak bisa ITB, UI, nggak bisa UI, IPB, nggak bisa IPB, ya fleksibel aja. Makanya saya nggak mengajarkan yang jomblo-jomblo cari jodoh, cari yang mau aja. Mau nggak? Nggak mau, nggak usah. Mau aja. Ngapain kita ngajar-ngajar orang yang mau sama kita? Akhirnya menyebabkan sakit hati. Ya, ini penting. Next. Gangguan kecemasan juga diawali dari marah, ancaman, menakut-nakuti. Dan tadi, tidak terbiasa kalah, jatuh, dan berdarah. Makanya, salah satu kata kunci saya ingin mengajak Bapak Ibu, ajaklah anak kita, wajibkan dia berolahraga. Khususnya bela diri. Saya dulu silat karate, sampai sekarang saya karate. Dan 5. Ternyata di dalam bela diri itu kita diajarkan apa? Waspada, sigap, responsif, sportif. Ya, kalau kita tanding tuh di sini pecah-pecah darah. Tapi disitulah kita akhirnya kuat. Nah, fitrahnya tubuh manusia itu bergerak. Jadi kalau ada Bapak Ibu tidak pernah bergerak, itu melawan fitrah, pasti sakit. Harus bergerak, termasuk anak-anak kita. Sekarang saya baru aja kemarin ada mahasiswa saya meninggal. Kami tanya ke orang tuanya kenapa. Pertama, anak-anak Gen Z ini masalahnya apa? Susah tidur, overthinking. Kedua, terlalu banyak medsos. Ketiga, makan makanan yang micin. Ya, seblak kemarin disebut juga. Nggak seimbang antara gizi dengan tenaga yang dia keluarkan. Akhirnya kena paru-paru, kena macam-macam, meninggal, komplikasi. Dan kenapa mereka nggak tidur malam? Karena overthinking. Terlalu banyak too much receive information, terlalu banyak menerima informasi. Nggak seimbang, akhirnya cemas, takut. Ya. Next. Gangguan kepribadian membuktikan bahwa EQ yang dimiliki seseorang dapat memprediksi, menjelaskan gangguan kepribadian yang dialami. Ya, gangguan kepribadian ini kayak perfectionism. Perfect. Ibu-ibu ini biasanya orang-orang kesehatan, orang teknik biasanya perfect nih. Nggak boleh sedikit pun melanggar SOP. Nah, itu berbahaya juga. Stres. Orang yang perfect mudah stres. Justru orang yang apa ya bahasanya tuh? Ya santai aja, itu nggak stres itu dia. Mau rumahnya berantakan, santai aja dia, tidur aja dia. Makanya orang teknik kalau nikah sama orang sosial pasti berantem di awal-awal, penyesuaian diri. Ya, kalau saya dapat pasangan orang psikologi juga, tapi nggak stres. Ya, santai aja. Mau gimana lagi? Tugas manusia berdoa, berusaha. Ya, next. Adiksi pornografi ini penting, bahaya anak-anak kita, makanya perlu mendampingi mereka dalam bermain HP. Next. Penyalahgunaan nafsa, next. Alkohol, next. Pergaulan bebas, free sex, dan riset menunjukkan kenapa banyak anak hamil di luar nikah, anak perempuan rata-rata karena tidak dekat dengan ayah. Dia rindu dengan sosok keayahan. Dulu kisah nyata ada mahasiswa saya bilang kamu dari mana? Dari kampung Pak, dari Jawa, hati-hati kamu. Ini Jakarta. Iya Pak, nggak berapa lama setelah lulus, datang pada saya, mana suami kamu? Sudah cerai Pak. Anak berapa? 1. Kok bisa? Saya hamil di luar nikah Pak. Kenapa? Ayah saya tidak dekat dengan saya. Begitu saya main di kafe, ketemu om-om yang mengayomi saya. Saya rindu sosok figur ayah. Dan akhirnya hamil di luar nikah. Ini penting, ayah harus dekat dengan anak perempuan supaya ayahku adalah cintaku. Sehingga ayah menjadi benteng pertahanannya. Kalau tidak dekat ayah, dia curhat, ketemu cowok, diluahkannya semuanya, akhirnya dia diperdaya. Next. LGBT juga ngeri sekarang. Salah satunya juga figur ayah, tontonan, lingkungan. Ya, next. Kenapa anak mengalami gangguan psikologis? Next. Karena kurangnya kasih sayang dan rasa aman. Semakin Bapak Ibu menakut-nakuti, mengancam, menyerang, maka semakin anak-anak itu tidak dekat dan menjauh.
Itu kata kuncinya. Makanya saya mempraktekkan sama istri, kami sering traveling, touring, road trip, camping. Supaya apa? Terbangun rasa. Terbangun interaksi kayak gini, kita ada interaksi. Karena kalau di rumah, di mall makan, itu nggak kuat. Tapi kalau perjalanan 2 hari, 3 hari di jalan, di situ terbangun komunikasi yang apik, yang kuat dan kokoh. Next. Ayah sangat penting, next. Terus, kenapa ayah harus hadir? Menjadi contoh, mendorong interaksi, mengajarkan kemandirian, mengajarkan batasan, dan mengajarkan pemecahan masalah. Next. Terus, lanjut aja. Terus. Dan anak tahu orang tua yang kecanduan gadget. Rata-rata anak yang kecanduan gadget berawal dari orang tua yang suka main gadget. Kalau orang tuanya nggak punya HP, udah pasti anaknya nggak kecanduan. Itu awal mulanya. Next. Dan ayah harus jadi contoh. Ini contoh, awalnya anak saya suruh ikut karat taekwondo, nggak mau, nangis-nangis. Lalu saya bilang, ayah juga karateka, ayah juga pemain silat. Ayah bisa. Baru dia semangat. Ternyata ayah juga dulu ikut. Tapi kalau ayahnya hanya, latihan, berenang. Tapi ayahnya nggak mau nyemplung. Awas. Nyemplung lah. Tunjukkan bagaimana gaya dada itu, gaya punggung, gaya kupu-kupu. Yang terjadi, ayah hanya marah, tapi tidak bisa memberi contoh. Kaburo maktan indallahi antakulu malatam'alun. Hanya bisa ngomong. Nyemplung, main. Saya kalau anak saya mandi hujan juga saya. Ayo, mandi hujan bareng-bareng. Main sepeda. Supaya terbangun bonding, dekat, dan lain-lain. Next. Peran ibu penting membangun ikatan emosi, penting. Makanya kesabaran ibu itu membentuk karakter anak. Kalau ibunya pemarah, suka maki-maki, anak akan menirunya. Next. Seorang ibu merupakan kunci pertahanan kesehatan keluarga baik secara fisik maupun mental. Jadi kalau ibunya emosional, sudah pasti anaknya juga akan emosional. Maka kesabaran ibu ini penting. Maka bapak-bapak, bahagiakanlah ibu-ibu ini, Pak. Kalau ibu-ibu bahagia, anak nggak dimarahin, Pak. Betul nggak, Bu? Seringlah puji-puji dia, ajak jalan. Insya Allah nggak akan marah-marah. Kenapa ibu-ibu marah-marah, Bu? Tahu nggak kenapa, Pak? Capek. Betul nggak, Bu? Capek. Bapak-bapak coba sekali-sekali nyuci piring, Pak. Nyuci baju. Nguli rasanya. Maka ibu-ibu tuh bahunya keras-keras. Kedua, kenapa marah? Karena hanya pakai daster di rumah saja. Jarang bisa dipakai. Ajaklah dia jalan keluar, Pak. Betul nggak, Bu? Yang bilang betul suaminya nggak di sini. Bahagiakanlah dia. Yang ketiga, kebahagiaan itu sebenarnya semuanya satu-satunya bukan karena uang. Tapi kalau nggak punya uang, menderita dia, Pak. Betul nggak, Bu? Makanya banyak istri-istri membongkar lemari suami yang begitu dibuka. Abi, ini uang apa? Jangan dibuka. Bahaya itu. Uang apa nih, Bi? Uang sial. Sial kenapa? Sialan udah simpan masih ketahuan juga. Gitu. Banyak suami ini pelit. Ibu-ibu ini sudah berkorban, Pak. Sarjana dia, bapak larang dia kerja. Betul nggak? Tapi kenapa setelah sukses, istri tidak dibahagiakan? Setuju? Kata bapak-bapak, nyesal aku datang nih. Kalau suami pelit, istri akhirnya terganggu kesehatan mentalnya. Kasih, Pak, pegang mie. Tapi jangan kasih. Ya. Ini kadang-kadang suami mentang-mentang di kantornya auditor, dia audit. Cabai bawang 5.000. Apa sih ini? Orang kalau dia audit psikologisnya menyembunyikan. Ya, kasih aja udah ambil ini. Ya, bahagiakan dia. Karena sesungguhnya kebahagiaan para ibu juga kebahagiaan para anak. Next. Bimbing anak mengembangkan potensi, next, minat bakat. Ya, jangan sampai mereka kebenci-bencian karena pengaruh pengasuhan. Ada 5 anak yang berpotensi bermasalah.
Yang pertama, anak tunggal. Ada anak tunggal sini? Udah kumisan, nang ning nung, anak siapa? Ya anak ibu, anak siapa lagi? Yang kedua, anak bungsu, karena yang lain sudah keluar dari rumah, tinggal si bungsu dimanja. Yang ketiga, anak yang lama ditunggu-tunggu tak kunjung tiba. 5 tahun menikah, 10 tahun nikah nggak punya anak. Begitu dapat nang ning nung, anak siapa? Ya anak ibu, anak siapa lagi? Yang keempat, anak yatim tapi orang tuanya punya duit. Karena kasihan semuanya dipenuhi seperti princess. Yang kelima adalah anak yang berbeda jenis kelamin sendiri dari saudara kandungnya. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Ini berisiko bermasalah kalau dimanja. Kalau nggak dimanja nggak apa-apa. Berisiko. Dimanja ini tanpa disadari, Pak. Ya, saya sendiri punya anak 2 laki-laki 1 perempuan. Terkadang kita terjadi namanya sibling rivalry, rivalitas antar anak. Nah, ini terjadi nih. Makanya ada pepatah orang Afrika mengatakan perlu orang sekampung untuk mendidik anak. Banyak di antara kita ini hanya ingin kenal saudara dekat, tapi tidak kenal saudara jauh. Maka ketika COVID, banyak anak yatim piatu karena tidak tahu siapa bibinya, siapa pamannya, siapa kakeknya, siapa sepupunya. Ini penting. Kami orang Minang mengandalkan kuat pengasuhannya. Kami suka jalan bareng-bareng. Sekolah, pesantren, bareng semua di situ. Jadi anak kami kadang dijenguk oleh tantenya. Kami menjenguk ponakan. Jalan-jalan, nginep bareng. Semuanya bareng. Sehingga mereka memiliki keluarga besar. Dan saling support. Kalau ada yang bermasalah, ada yang kurang-kurang, saling membantu. Next. Mengungkapkan rasa cinta kepada anak penting, ucapkan terima kasih, latihan, membangun komunikasi. Next. Menerapkan komunikasi 2 arah. Next. Stop membanding-bandingkan anak, baik dengan anak orang lain atau anak kandung sendiri. Menyakitkan. Next. Berikan anak kesempatan memilih, ya. Berikan dia memilih apa yang dia inginkan. Coba latihan dia ke pasar. Ya. Makanya saya dulu kalau bulan Ramadan saya suka nongkrong sama anak di pasar Ciputat, ngeliat pedagang minum teh botol, minum Indomie di pasar, supaya anak ini tahu bagaimana kehidupan di luar sana. Kebanyakan kita selalu bangga orangnya, apalagi yang tinggal di komplek. Jangan orang kampung. Seolah-olah orang kampung itu hina, betul nggak Bu? Padahal orang kampung itu rumahnya cash. Orang komplek 15 tahun baru lunas. Biasanya. Padahal di balik orang kampung itu banyak nilai-nilai yang mereka bisa pelajari. Satu hari ada anak teman saya, dosen di ITB, bilang, Pak, anak saya main ke komplek, kami tinggal di komplek. Makanannya dirampas, susunya ultranya dirampas. Lalu dia ngadu ke ibunya, Mak, aku tadi main ke kampung sebelah, makananku dirampas. Kata ibunya, Pak, ayo kita serbu rumahnya. Kata anaknya, Pak, biarkan. Mungkin mereka lapar. Mungkin mereka nggak pernah makan, minum susu. Nanti kita bisa beli lagi. Disitulah tumbuh kepemimpinannya. Disitulah tumbuh kesabarannya. Bagaimana kita mengaku beriman kalau nggak pernah diuji? Nah, itu ayatnya. Itulah ujiannya. Jatuh, luka, patah, berdarah, lecet. Itulah yang membuat kita kuat dan tangguh. Next. Oke, dipercepat aja. Stop memarahi depan umum. Jangan permalukan anak depan umum. Bapak Ibu kadang-kadang anaknya diapresiasi orang, tapi tidak mengapresiasi diri sendiri. Next. Biarkan anak memecahkan masalahnya sendiri, latih mereka untuk problem solver. Next. Ajarkan anak untuk memiliki tujuan kecil mungkin dicapai. Next. Bantu anak tidak sama dengan menyelesaikan tugasnya. Next. Ajarkan anak konsekuensi. Next. Membiarkannya bertemu dengan teman baru, bergaul, rekan sebaya. Maka saya di rumah kami jadi base camp. Anak saya yang SD, ya boleh nggak kami nginep? Boleh. Camping mereka di rumah. Yang SMP juga, ya kami boleh nggak, daripada di luar main, udah main di rumah aja semuanya. Kita fasilitasi. Mereka nginep, mereka cerita-cerita, main game, nggak apa-apa. Tapi di situ ada patriotisme, kebersamaan, leadershipnya terbentuk.
Maka setiap anak saya keluar pondok, mereka sudah nunggu teman-temannya. Kori, udah pulang belum? Wah, kalau udah pulang, senang mereka. Ayo ore, kumpul lagi. Kayak cerita-cerita anak zaman dulu. Habis itu sepedaan bareng. Ya, saya satu-satunya anak saya naik sepeda sekolah, SD. Tapi disitulah tumbuh mentalnya. Lama-lama setelah 6 bulan dia bilang, yang naik sepeda berhenti aja. Kenapa? Aku lihat tukang ojek langganan kita bengong aja, nggak ada kerjaan, kasihan, udah. Tapi sudah ada pengalaman. Makanya bagaimana mungkin dia jadi pemimpin besar kalau hal-hal kecil aja dia nggak bisa lakukan, kemandiriannya nggak ada. Next. Beri kesempatan anak membantu, kasih tugas. Ayo, siapa yang hari ini cuci piring? Ya, makanya saya kalau ngajak anak tuh saya nggak bisa bilang, kamu cuci piring nggak? Saya cuci piring dulu. Lama-lama, jangan ya, biar kami aja, ayo duduk aja. Kasih contoh dulu. Ya, ini penting. Misalnya ada yang disuruh ibunya, ayo, bunda perlu beli telur ke depan, siapa yang mau beli? Nggak ada yang jawab, saya, biar ayah aja. Jangan, biar kami. Munculkan dulu komunikasi itu. Next. Hargai usaha sekecil apapun, jangan selalu cari kelemahannya. Ini kadang-kadang ibu-ibu selalu fisik anaknya dilemehkan. Kenapa hidung kamu pesek? Kenapa kulit kamu hitam? Ibunya pesek, anaknya pesek lah. Ya, jangan persoalkan fisik anak. Udah terima aja, mau putih, mau ganteng, mau jelek, semuanya sama. Ya, ganteng itu nanti akan ada sendiri. Laki-laki, apalagi laki-laki. Laki-laki itu kalau punya uang, punya jabatan, insya Allah ganteng dengan sendirinya dia. Wajahnya bercahaya sendiri. Ganteng, gak punya duit, gak punya jabatan, dia hitam dengan sendirinya. Begitu kata orang, bercanda. Next. Biarkan anak menangis saat gadgetnya diambil, gak apa-apa latihan, ya, tantrum, tapi harus ada konsekuensi. Next. Terus lanjut. Saya kira cukup ya. Terakhir coba, halaman terakhir. Motivasi terbaik. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Halaman terakhir. Nanti Bapak Ibu yang terus bersinergi melahirkan generasi yang soleh beradab. Next. Dan nanti Bapak Ibu yang ingin dapatkan konten-konten psikologi bisa follow Instagram saya Muhammad Iqbal PSI. Followernya 231.000. Kayaknya hari ini bertambah 100 kalau di follow. TikToknya Iqbal_psikolog. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tanjung Katung airnya keruh, tempat anak raja mencuci kaki. Suami istri jangan sering begaduh, nanti salah satunya tidur di kursi. Makan kentang di tepi sawah, makan jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk guru kita Ustadz Muhammad Iqbal. Sangat luar biasa. Jadi begitulah ya ayah bunda, kalau sama orang Minang pantun terus. Buka pantun, akhir pantun, semuanya pantun kalau sama orang Minang. Baik, setelah ini tadi saya lihat udah banyak yang senggol-senggolan kiri kanannya, saling melirik antara suami dan istri. Mungkin sudah banyak menyiapkan pertanyaan yang sangat luar biasa kepada Ustadz Muhammad Iqbal, kepada ayah bunda. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal, udah Iqbal. Saya mau nanya nih, kalau tadi kan kita ngelihat ada 9 kecerdasan gitu ya. Sementara yang terjadi di sekolah, hampir semua sekolah ya, kecuali ada beberapa sekolah yang memang sudah memahami itu, sehingga akademik itu tidak menjadi momok untuk anak gitu. Karena pada saat kita menyolokkan anak itu rata-rata sekolah itu momoknya pasti nanti ada akademik. Nah, akhirnya ini ternyata kena di psikologi anak. Misalkan nilainya jelek, nilainya nggak bagus segala macamnya. Nah, ini bagaimana kita nyikapi antara kepentingan sekolah, karena sekolah mungkin dia harus ngejaga itu juga ya, ngejaga prestasinya segala macamnya, dengan kewarasan anak, begitu. Terus yang kedua terkait dengan lingkungan. Betul, kita harus membiarkan anak kita untuk kenal lingkungan gitu. Tapi juga kita harus memberikan mereka border. Misalkan saya punya anak kelas 1 SD, itu lingkungannya itu sangat variatif ya, dia di sekolah alam.
yang dia banyak banget tuh anak ini respon banget apa yang diserap, alhamdulillahnya anak ini terbuka. Jadi kalau di rumah dia langsung ngomong ini ngomong itu, kadang kita bilang, nah itu nggak bagus, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Banyak yang nggak bagusnya, yang dia serap tuh gitu. Jadi, nah poinnya kayak gimana tuh? Dengan anak yang mudah menyerap, apakah memang kita biarkan seperti itu atau memang kita ya udah itu dibiarkan, tapi memang kita harus terus memberitahu mana yang baik, mana yang buruk dan sebagainya. Terkait dengan game, memang kami nggak memberikan anak itu gadget di rumah, tapi kita lebih eksplor. Misalkan kayak weekend kita selalu ajak mereka outing segala macamnya. Hanya mereka tahu dengan temennya, tuh gitu mau temennya terus beberapa kali itu minta yang akhirnya kalau di rumah kita kasih, walaupun yang itu yang masih edukasi, macam Duolingo dan sebagainya, itu juga sudah jadi hiburan. Nah, pertanyaan adalah kalau terkait dengan tadi game, itu bagaimana kita anak yang penasaran banget gitu, sementara kita jangan dulu nak, karena di situ tuh banyak banget gitu. Mungkin itu aja. Jadi kata kuncinya memang pertama adalah dengan anak itu harus dekat. Kita kalau sama temen dekat banget, salah-salah dikit itu kita akan mudah dengerin lah. Yang membuat anak ini marah, dia sudah mulai punya ego, maka dia nggak mau dipermalukan. Kita menganggap dia masih anak kecil, padahal dia sudah tumbuh, rasa harus diapresiasi. Yang kedua, harus ada kompensasi kalau melarang. Kita larang main game, lalu dia ngapain? Bengong di rumah? Ya nggak mungkin juga. Kalau saya metodenya, saya ikut main sama anak saya. Tapi gamenya dipilihkan yang baik. Kami main game bola, FIFA, main catur, yang ngasah otak, main apa lagi? Tetris. Ya, yang berbahaya adalah game-game yang kekerasan, mengandung pornografi dan durasi terlalu lama. Jadi game ini nggak bisa kita hilangkan sekarang. Game ini sudah kebutuhan, betul nggak? Ibu-ibu kalau stres main game kan, minimal main Tetris. Jalan-jalan, game Barbie ada juga. Jadi game itu sebuah keniscayaan. Tapi banyak yang positif, tapi mereka nggak tahu. Disitulah tugas kita mengenal. Makanya bahkan banyak bapak yang LDR, itu cara mendekatkan komunikasi dengan anak, mereka mabar dari jarak jauh. Mabar 1 jam, 2 jam. Kalau kita mengikuti pola mereka, anak-anak senang, ih bapak gua keren, gaul, dia bisa main game. Tetapi disitulah kita masuk di tengah-tengah. Ini azan, gak boleh. Main gamenya maksimal 2 jam ya, 1 jam ya, buat aturan. Akhirnya lama-lama ngikut. Yang gak boleh itu kalau lost control. Tidak ada aturan, itu yang bahaya. Tidak ada pendampingan. Ya, jadi tidak semua game buruk, tapi ada juga game-game yang memiliki nilai positif. Yang pertama benar, selama ini, hari ini kita lihat sekolah-sekolah dengan banyak bangga memposting anak-anak lulusannya SBMPTN. Betul nggak? Lalu pertanyaannya, bagaimana perasaan anak yang nggak lulus? Apakah mereka nggak punya masa depan? Belum tentu. Makanya saya sama istri, kami udah cek raport kami waktu muda. Kayaknya kami nggak bisa bakat di IPA. Nilai matematika paling tinggi 7,5, 8 lah, nggak pernah 9. Tapi nilai sosial 9 semua. Maka anak kami pun nurut. Makanya kami tidak berharap di SBMPTN. Saya katakan anak-anak, kita kayaknya mungkin nggak dapat SBMPTN. Kita cari beasiswa ke luar negeri aja, yang nggak pakai tes. Dapat beasiswa lagi. Dan banyak peluangnya. Ya, saya dulu 7 tahun di Malaysia, saya dapat beasiswa dari 4 lembaga. Ya, banyak uangnya dulu. Beli mobil bisa. Ya, tapi anak-anak kita selalu menjadikan SBMPTN sebagai standar kesuksesan. Padahal banyak juga mereka tidak sukses dalam berkarir. Apalagi yang sudah punya pengaruh teman ya, UI, geng ITB, nanti pakai alma maternya warna apa, berat. Demikian, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi menarik ya di awal di awal yang Ustadz sampaikan itu bahwa suami istri sangat memungkinkan sering berantem itu karena belum ada penerimaan terhadap kekurangan masing-masing gitu ya. Nah, posisinya itu adalah
porsi penerimaan kita itu harus sampai di tahap mana sih yang dibilang itu rasa ridho dan rasa menerima. Karena kadang-kala kan kita ada nih perasaan ingin, ini kayaknya harus diperbaiki deh. Ini kayaknya kekurangan yang harus diperbaiki. Apakah memang setiap kekurangan dari pasangan yang kita tahu itu kita biarkan saja, terus kita terima dengan lapang dada, atau ada usaha untuk kita misalkan mengkomunikasikan untuk memperbaikinya masing-masing gitu. Apalagi kan buat para lelaki ya, suami ya, dia pemimpin yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, ada sedikit misalnya kekurangan dari istrinya yang itu kayaknya harus diperbaiki deh gitu. Nah itu tahap mana sih rasa penerimaan itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi tentang membandingkan anak ya. Sebenarnya kan mungkin insya Allah gitu ya, kita sudah paham bahwa kecerdasan itu sangat majemuk gitu. Terus kemudian setiap anak pasti punya ciri khas masing-masing dengan kecerdasannya gitu, punya potensi masing-masing gitu. Tapi tadi dia ada di lingkungan yang mungkin orang tuanya sih oke nih, tahu nih bahwa kecerdasan anak ini bukan di bagian yang ini gitu kan. Tapi dia ada di sekolah bersama teman-teman yang dia merasa bahwa aku merasa kurang gitu. Jadi di orang tuanya tidak masalah, tapi kemudian dia berhadapan dengan teman-temannya yang kemudian misalkan secara nilai di atasnya, kemampuan akademika di atasnya gitu kan, yang membuat si anak ini jadinya merasa, ih aku nggak pinter ya gitu, ya aku nggak pinter ya gitu. Oke sih sama orang tuanya udah dikuatkan, emang kecerdasan adik itu cerdas tapi bukan di situ cerdasnya gitu misalnya kan. Nah tapi ternyata ada pengaruh ke psikologisnya anak bahwa merasa, iya aku beda sama teman-teman gitu, teman-teman lebih pintar gitu. Nah itu gimana yang mensiasatinya? Apakah memang dibiarkan dia dengan lingkungan di situ atau memang ada pilihan lain yang bisa orang tua ini menyalurkan kecerdasannya dia gitu? Baik, jadi memang ketika kita menghadapi masalah dengan anak, yang kita pahami bahwa mereka sedang tumbuh dan berkembang. Apa yang mereka alami sekarang tidak selamanya langsung mentok di situ. Bisa jadi ada potensi yang belum kita gali. Untuk itu penting untuk kita menguatkan, merespon, memberikan stimulus. Contoh, fisik anak kita kayaknya kuat nih. Kira-kira di bakatnya di mana olahraga? Siapa tahu dia atlet. Oh, anak saya ini kayaknya jago fisika, kimia. Oh, ini cocok jadi ilmuwan ini. Stanford University, Harvard masuk. Ya. Ini anak saya ini nggak bisa fisika, nggak bisa kimia, tapi pintar ngomong, jago debat, lawyer, lawyer ini, Otman Paris ini pengganti. Ini dia akhlaknya baik, hafalannya bagus. Wah ini ulama nih cocok nih. Sekolah ke Madinah. Makanya kuncinya di sekolah itu carilah sekolah yang mendukung, yang menghargai kemajemukan kecerdasan tadi. Kalau masuk negeri udah pasti dia akan tertekan. Ya pinter-pinter. Jangankan gitu, anak UIN, anak ITB aja mungkin ketika masuk ke kampusnya pertama-tama pasti tertekan juga. Ternyata ada yang lebih pinter. Makanya kunci saya dari awal, sejak awal saya katakan ke anak saya, tujuan pendidikan itu bukan lulus SBMPTN, bukan lulus PTN, tapi membentuk akhlak, berbudi luhur, beradab. Itu yang pertama. Sehingga mereka tidak stres. Rata-rata stresnya dari mana? Orang tua. Awas kamu, nggak lulus ya. Mama udah biayai bimbel 3 tahun, masa nggak lulus? Udah, stres. Akhirnya apa yang terjadi? Akhlaknya dilupakan, menghalalkan segala cara. Ya, ini penting. Saya punya pengalaman Bu, pribadi. Saya dulu tidak lulus SBMPTN, bimbel 3 tahun. Saya ikut diterimanya di UIN Jakarta, dihina-hina dulu. 3 tahun bimbel dapatnya cuman UIN. Tapi apa yang terjadi? Sekarang saya ngajar di UI. Ngajar S2 saya di ilmu kepolisian UI. Saya ngisi kuliah umum di ITB. Saya ngajar di sekolah-sekolah tentara. Saya ngajar di IPB, kuliah umum. Ya begitulah kehidupan ini gitu loh. Semuanya sudah ada jalannya. Ya. Jadi saya ingin ngasih tahu ini ya. Saya paham, banyak orang tua itu tidak mau anaknya jauh-jauh, betul kan?
Contoh, gimana Bapak Ibu menyelesaikan konflik naik motor? Anak laki-laki kan, pengen naik motor kan? Gimana solusinya? Saya baru saja menemukan solusinya. Anak dari pondok, asik naik motor aja kerjanya. Akhirnya Pak, sudah dapat KTP. Saya uruskan SIM, saya bilang mulai hari ini motor ini kamu pegang. Sah. Tapi wajib pakai helm, perlengkapan lengkap, resiko tanggung sendiri. Udah gitu aja, mau gimana lagi? Ternyata semakin mahir dia, semakin dia hati-hati, semakin dia waspada. Berbanding, karena saya ingat saya dulu SMP udah bawa motor. Mobil juga begitu, gimana? Ya kita latih pelan-pelan, kasih kesempatan. Asalkan secara hukum dia udah punya izinnya, udah. Ya, itu aja. Kasih motor yang mudah dulu, jangan yang langsung yang gede, ya, yang mudah. Mungkin motor listrik dulu. Ya karena kadang-kadang terbantu juga kita dengan kemahiran dia gitu loh. Walaupun lagi-lagi semuanya butuh proses. Ya, makanya zaman dahulu kala Pak, kenapa ada anak muda umur 16 tahun sudah jadi panglima perang? Mereka diberi kesempatan. Resiko ada, dimanapun ada. Mau kita kurung di rumah pun, kalau gempa mati juga dia, kena gempa juga dia. Tetapi pertahanan diri kita siapkan, bela diri kita latih, instingnya kita latih. Makanya saya kalau liburan di keramaian, saya simulasi penculikan anak di rest area. Saya bekap dari belakang. Kalau kamu diginin orang, apa yang kamu lakukan? Teriak, gigit. Wah. Kalau kamu anak perempuan, kalau ada yang bujuk-bujuk kamu, ngerayu-ngerayu kamu, blokir. Harus ada latihan, simulasi. Sehingga kewaspadaannya meningkat. Setiap ada berita, kirim, share, mention. Nih contoh. Sehingga dia punya kewaspadaan yang tinggi. Demikian. Oke, baik. Tadi dari kelas 6 ya? Lihat siapa? Oh ini, oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, sebelumnya mohon maaf. Mungkin ini sedikit sharing, curhat atau juga minta solusi gitu ya. Saya mempunyai seorang anak usia balita atau 3 tahun yang bagi saya sudah cukup kewalahan dengan dia gitu. Mungkin baru 3 tahun kok sudah kewalahan ya kayak gitu. Mungkin ada rasa kekhawatiran yang berlebih atau ketakutan yang berlebih gitu. Jadi saya merasa kayak stres sendiri. Gitu. Karena hampir setiap hari itu anak ini hobinya main keluar. Dia suka main sama teman-temannya yang lebih gede, juga sebaya. Dari pagi sampai sore. Tiap hari itu dia kayak mengancam gitu. Ancamannya itu kalau nggak HP, jajan. Jajanannya itu semacam minum-minuman kayak es permen. Sementara kita tahu bahwa dia tuh punya alergi manis-manis. Dan hampir setiap hari itu kayak berantem terus sama dia. Saya bingung gitu, caranya gimana ya ini? Antara saya tetap kasih dia, oke, saya selama ini saya kasih HP tapi saya alarm, misalnya kamu jatah 30 menit, 20 menit setelah alarm bunyi udah ya, oke. Dia sepakat, tapi nyatanya saat alarm berbunyi dia punya alasan aja. Belum Mi, 1 kali lagi, 2 kali lagi, seterusnya kayak gitu sampai memancing emosi. Sampai akhirnya karena sudah berlebihan, saya berusaha untuk membujuknya dengan lembut tidak bisa, akhirnya saya terpaksa mengambil HP itu, membuat dia itu rewel. Saya bingung, ini cara saya itu benar atau salah ya, membuat dia itu rewel yang terus-terusan sampai dia itu kalau nangis lama banget sampai bikin telinga saya dan adiknya itu gimana gitu. Nah terus yang kedua, masalah jajan, dia udah bisa bohong gitu ya, maksudnya kalau dia jajannya benar dia bawa pulang, tapi kalau dia jajannya nggak benar, dia makan dulu di masjid atau di luar. Kalau misalnya di rumah udah ditahan nggak HP, oke, tapi dia main di luar di rumah temennya main HP kayak gitu. Dan pergaulannya itu cukup luas, jadi saya agak sulit mengontrolnya kayak gitu. Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. Baik. Itu namanya anak ibu calon pemimpin besar, Bu. Amin. Orang yang pinter itu nggak bisa disuruh diem, emang robot. Negosiasi dia kan, alami 2 menit lagi. Justru itulah ciri-ciri anak yang punya potensi. Ibu, banyak orang tua ini kebanyakan nonton sinetron.
bahwa anak pintar, anaknya duduk di depan kacamata tebel. Belum tentu sukses itu. Ditipu orang nanti udah besar itu kayak gitu. Justru dia negosiasi, dia menunda-nunda, itu dia melatih untuk tawar-menawar. Itu kemampuan. Tapi kenapa tau nggak dia marah? Karena ibu ngasih terlalu singkat, masa main 20 menit baru buka dan mati itu bu. 2 jam dong, 1 jam. Ini ibunya macam betul aja. Ibunya main 2 jam boleh. Jadi makanya kita jadi orang tua tuh jangan macam betul. Tahu nggak cerita macam betul gimana? Satu hari ada anak menunjukkan raport ke orang tuanya. Pak, ini raport saya. Raportnya merah. Marah ayahnya. Kamu merah, ayah dulu ranking. Minggu depan liburan, pergilah anaknya ini ke rumah neneknya. Dibongkarnya lemari-lemari neneknya. Ketemu rapor bapaknya, rupanya hancur, lebih parah lagi. Jadi ketika kita menemukan anak-anak yang seperti itu, kita justru keren. Mak, hebat anak saya ini, dia berlatih negosiasi. Cocok jadi pengusaha dia nih. Jadi jangan bayangkan mendidik anak itu seperti robot. 2 jam mati, itu robot itu. Yang namanya manusia, dia pasti berpikir. Dia pasti ingin mendapatkan yang lebih baik. Itulah dia negosiasi. Ya. Makan sembarangan. Makanya tadi, semakin ibu memarahinya, mengejarnya, mengancamnya, maka semakin dia bohong. Karena bohong adalah mekanisme pertahanan diri. Dia udah tahu nih, makan di luar yang nggak kita inginkan. Mantap kamu ya, jajannya keren. Gitu aja. Jos. Sakit perut, mantap. Lanjutkan. Dah, gitu aja. Ini kayaknya ibunya orang sains kayaknya nih, fix. Ya. Jadi nanti takutnya anak ibu meniru. Apa itu fixed mindset? Harus ini, nggak boleh. Karena anak-anak ini sedang berkembang dia. Saraf-sarafnya belum sempurna, jadi dia belum bisa membedakan salah dan benar, malu, nggak ada malu dia. Tetapi yang harus kita bangun adalah bagaimana kita membuat dia nyaman. Dia nggak boleh ini dia maksa, ya kan? Begitu dia makan sakit, gimana? Enak anakku, lanjutkan. Nah udah, lama-lama dia malu. Yang harusnya gitu. Jadi please mendidik anak jangan macam betul, karena kita sesungguhnya pun punya dosa, kita punya aib, kita punya salah, kita juga pernah bohong, ya. Karena bohong itu kata orang itu sesungguhnya adalah tanda dia manusia. Kalau robot nggak pernah bohong, tapi manusia sudah pasti bohong. Itu bukan berarti dia perilaku menetap, tapi bisa jadi mekanisme pertahanan diri supaya mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi itu nggak boleh, tapi harus dilatih terus menerus, Jadi saya kira penting bagi kita untuk mengajarkan anak untuk bernegosiasi. Satu hari kami mudik ke Padang. Pas di Jambi, anak saya iseng nembak, beli senjata mainan, nembak lampu masjid. Duar, pecah. Lalu dia bilang saya, ya berangkat. Ada apa ini? Ngaku. Iya, aku tadi nembak lampu itu. Nah, kamu masih uang lebaran masih punya uang lebaran masih. Kamu datang menghadap ke pengurus. Pengurus kumpul, Pak, Assalamualaikum. Ada apa nih? Oh, saya tadi nembak lampu itu, Pak. Terus ini ganti rugi dari saya, Pak. Gentleman, latihan. Saya bilang, ayah juga pernah dulu gitu. Ya, itu cara kita untuk membuat dia nyaman. Jangan membuat dia cemas seolah-olah semua orang nggak pernah buat dosa. Semua manusia punya dosa. Cuman Allah masih menutupi aib kita. Untuk itu, agar dia buat nyaman, ketahuilah bahwa itulah kehidupan. Dada jatuh, salah, bangkit, bangun, luka, patah, maaf. Itulah kehidupan. Saya kira demikian. Makasih. Oke, pertanyaan terakhir nih. Dari ibu-ibu sebelah sini atau bapak sebelah sini belum ada nih pertanyaan. Dari tadi di sana terus. Ayo. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Iqbal. Izin bertanya, bagaimana cara
menumbuhkan kesadaran pada anak yang sudah balik itu untuk beribadah, Ustadz. Jadi tidak perlu, mungkin kita tidak ingin lalu minta anak untuk jadi bagaimana cara menimbulkan kesadaran dari diri sendiri untuk beribadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini penting ya. Bahwa beribadah ini tingkat tertingginya adalah karena kesadaran, bukan karena takut. Dan kata kuncinya lingkungan, Pak. Kenapa pesantren itu membentuk karakter? Karena dia berada di lingkungan yang terus-menerus. Kenapa di rumah tidak terbentuk karakter? Karena tidak konsisten. Makanya perlu kita ikut acara seperti ini, cari komunitas pengajian, komunitas pergaulan yang membuat kita semangat beribadah. Ya, jangan sendiri. Ya, yang kedua, ini soal zikrul maut, Pak. Nah, ini penting. Kalau saya sejak kuliah di UIN, saya membuat skripsi judulnya Zikrul Maut, implikasinya terhadap kesehatan mental, mengingat mati. Makanya ibu, kalau ada suami marah-marah, langsung ibu dendangkan nasyid, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ada yang hafal? Yang hafal lagu ini pasti udah tua, ini tahun 80-an lagunya. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tapi besok begitu istrinya minta uang ke suaminya, dibalas sama suaminya, "Bi, minta uang." "Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, tinggallah hanya amal di dunia, itulah nanti pembela kita. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman." Akhirnya dua-dua nangis, bila Israel. Ini lagu-lagu buat yang utangnya banyak, cocok ini. Ya. Zikrul maut, ziarah kubur, menjenguk orang sakit. Saya dulu suka kalau ada yang meninggal saya ikut memandikan sebagai terapi kesombongan. Kita kalau habis ngelain orang meninggal biasanya sholatnya tepat waktu ya langsung. Tapi besok udah lupa lagi. Jadi saya menemukan bahwa zikrul maut, mengingat mati, salah satu kunci meningkatkan adab ibadah. Demikian, makasih. Baik, terima kasih pada Ustaz Muhammad Iqbal dan juga tadi kepada Ayah Bunda yang sudah bertanya terkait dengan apa yang sudah diterima dari Ustaz Muhammad Iqbal. Tentunya dari panitia ada apresiasi yang sangat luar biasa kepada para penanya. Akan ada hadiah yang langsung dibagikan oleh Ustaz Muhammad Iqbal. Kepada para penanya tadi bisa maju ke depan terlebih dahulu. Ada 4, 2 dari ibu-ibu dan 2 dari bapak-bapak tadi. Boleh? Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Alhamdulillah dengan tadi pembagian hadiah berarti agenda kita akan segera berakhir untuk kajian parenting pada siang hari ini. Tentunya kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustaz Muhammad Iqbal atas apa yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga beliau dijaga. Baik, kita ucapkan terima kasih pada Ustaz Muhammad Iqbal dengan takbir. Oke, saya di sini selaku sebagai moderator pemandu acara pada siang hari ini. Pamit undur diri, kalau ada salah mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi mantap sekali nih kajian parentingnya. Tadi pagi sudah ada penguatan jasad ya. Tadi sekarang barusan kita sudah
penguatan untuk di sisi rohani dan fikriyahnya juga ya. Iya. Mana Bapak Ibu seru kajiannya? Insya Allah kita semua bisa ngambil hikmah dan kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Lanjutnya ngapain nih Bang Habib? Nggak kerasa ya Pak Rangga ya udah beres materinya gitu kan. Nah menunggu zuhur, ayah bunda dipersilakan untuk beristirahat lah ya. Beristirahat untuk saling kumpul angkatan kalau mau. Sembari nunggu azan zuhur, nanti kita akan sholat di sebelah sana, di sebelah depan ya.